Pemirsa, kehidupan rumah tangga penyanyi Imaniar Nur Said belakangan ini memang sempat mendapatkan sorotan pers sehubungan dengan ulah sang suami Maxdon. Beberapa bulan lalu, tiba-tiba saja masyarakat dikejutkan dengan pengaduan mantan pembantu rumah tangga Imaniar ke polisi. Pembantu rumah tangga yang bernama Iroh itu melaporkan Maxdon suami Imaniar dengan tuduhan pelecehan seksual dan penganiayaan. Belum lagi kasus pengaduan pembantu rumah tangganya selesai di tangan Polda Metro Jaya, Maxdon kembali berulah. Maxdon kembali... Gitu, tapi itu kan belum lah, nanti lihat dulu, gini kan itu masih panjang. Selama 3 tahun berpacaran, apakah Nur dan Sarwana sudah saling memperkenalkan pasangan kepada keluarga? Tahu nih, nggak dikenalin. Enggak, kebetulan kan ibu saya juga jauh ya. Ya paling ada saatnya nanti mungkin pas Udah yang di sini aja kali. ya, mungkin habis lebaran kali ibu saya kesini nanti kenalin gitu loh. Agaknya meski belum sampai pada tahap perkenalan keluarga, hubungan Sarwana dan Nur bisa dikatakan cukup harmonis. Meski di bulan Ramadan, dalam berbagai kesempatan Sarwana terlihat mesra bersama Nur. Apakah pacaran tidak mengganggu bulan puasa mereka? Enggak apa-apa kan, yang penting kita jalan aja. Terus kan ya cuma jalan aja, nggak ngapa-ngapain kan. Habis buka baru pacaran. Menyambut lebaran nanti, apakah mereka juga berniat melewatkan lebaran bersama-sama? Insya Allah kalau saya balik kampung ke Parepare, Makassar. Emang ini tradisi saya ya, sebelumnya setiap lebaran saya usahakan selalu sama keluarga saya, orang tua saya. Tapi kayaknya akhir ini nanti ini nggak lama, mungkin lebaran ketiga saya udah di Jakarta lagi. Karena ada acara, terus persiapan untuk acara tahun baru. Apakah Sarwana tidak berniat mengajak Nur mengunjungi kampungnya di Parepare? Kalau menurut ya mau. Mungkin apa ya, Menur juga kan perlu lebaran sama keluarganya dia. Nantilah mungkin ada saatnya nanti bisa diajak ke sana. Kalau sudah saatnya gitu. Pemirsa, meski bulan Ramadan, aktivitas para selebriti terus berlanjut. Sekarang kita simak sejumlah informasi singkat seputar kegiatan para artis yang terangkum dalam agenda selebriti. Pemirsa, sebagai stasiun televisi tertua di Indonesia, secara konsisten RCTI berupaya memenuhi komitmennya dalam memberikan tayangan terbaik dan berkualitas kepada pemirsanya. Dan agaknya bulan Ramadan kali ini membawa hikmah dan berkah bagi niat RCTI menghadirkan tayangan kelas dunia seperti tayangan World Cup 2002. Hal ini mengukuhkan kiprah RCTI sebagai saluran olahraga terbaik di tanah air. Aksi bintang-bintang sepak bola dunia hanya tersaji di layar RCTI yang merupakan hasil kolaborasi RCTI dengan Extra Joss. Kamis 6 Desember lalu, kerjasama RCTI dengan Extra Joss dikukuhkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding di Hotel Le Méridien, Jakarta. Penandatanganan MOU itu dilakukan oleh Direktur Utama RCTI Wisnu Hadi bersama Direktur Utama Bintang 7 Herman Wijaya, Direktur RCTI Daniel G. Wijoyo, serta Subiakto Priyo Sudarsono selaku pihak advertising. Berita lain datang dari pengusaha kosmetika Muryati Sudipyo yang bekerja sama dengan Discovery Food House di Plaza Atrium menyelenggarakan acara menarik bertema Gita Ramadan. Acara yang dipandu oleh Indra Bekti dan Putri Indonesia Angelina Sondakh itu bertemakan seputar masalah puasa dan hubungannya dengan kecantikan dan kebugaran. Selain sebagai pihak penyelenggara, Muryati Sudipyo juga tampil sebagai pembicara. Acara yang juga dihadiri oleh Arif Rahman, Fahmi Fahrezi, dan Rosa Rey itu berlangsung di sela-sela berbuka puasa bersama dengan ibu-ibu dari berbagai organisasi. Sebagai narasumber, Muryati Sudipyo berbagi kiat-kiat dengan para ibu bagaimana agar tetap terlihat cantik dan bugar meski sedang berpuasa. Salah satunya dengan perawatan paripurna. Selain menyantap makanan 4 sehat 5 sempurna, ibu-ibu juga dianjurkan mengkonsumsi jamu seperti wedang sereh dan wedang jahe agar wajah selalu segar. Selain berdialog, acara sore itu juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Sarwana. Pemirsa, agaknya kehidupan rumah tangga pasangan artis Imaniar dan suaminya Maxdon tidak pernah habis dari masalah. Baru saja selesai menghadapi kasus penganiayaan terhadap karyawan Pulau Air, kini kabarnya Imaniar tengah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Tapi ketika ditemui tim cek dan dicek, Imaniar maupun Maxdon membantah berita itu. Namun menurut informasi dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, berkas gugatan cerai Imaniar sudah didaftarkan. Pemirsa, kehidupan rumah tangga penyanyi Imaniar Nur Said belakangan ini memang sempat mendapatkan sorotan pers sehubungan dengan ulah sang suami Maxdon.
Beberapa bulan lalu, tiba-tiba saja masyarakat dikejutkan dengan pengaduan mantan pembantu rumah tangga Imaniar ke polisi. Pembantu rumah tangga yang bernama Iroh itu melaporkan Maxdon suami Imaniar dengan tuduhan pelecehan seksual dan penganiayaan. Belum lagi kasus pengaduan pembantu rumah tangganya selesai di tangan Polda Metro Jaya, Maxdon kembali berulah. Maxdon kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena melakukan penganiayaan terhadap 2 karyawan tempat rekreasi Pulau Air di Kepulauan Seribu. Kasus laporan pihak Pulau Air itu sempat ditanggapi pihak Polda Metro Jaya, meski pada akhirnya Maxdon yang semula dinyatakan sebagai terdakwa akhirnya dibebaskan. Maxdon mengaku telah meminta maaf dan menempuh jalan damai. Agaknya kedua kasus penganiayaan yang dilakukan Maxdon itu membuat sang istri Imaniar merasa jengah. Pasalnya Imaniar harus bolak-balik mengurus kasus suaminya ke pihak Polda Metro Jaya dengan tuduhan yang sama, yaitu melakukan kekerasan. Bahkan akibat kelakuan Maxdon itu sempat terbetik kabar kalau Maxdon akan dideportasi. Kelanjutan dari berita-berita tidak menyenangkan ini kini bertambah lagi. Imaniar dikabarkan menggugat cerai suaminya Maxdon. Surat gugatan Imaniar kabarnya telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Tetapi ketika ditemui cek dan dicek dalam acara buka puasa bersama di Masjid Al-Mujahirin di daerah Cempaka Putih, Jakarta Timur, Imaniar dan Maxdon membantah berita perceraian itu. Diisukan apapun diisukan itu bisa lebih buruk dari itu bisa jadi gitu. Jadi kita harus terima. Saya dan Max selalu siap untuk terima berita-berita yang segala macam, karena kita tahu banyak juga yang jealous sama kita, banyak yang cemburu. Jadi saya anggap itu berita yang sekarang lagi hangat dan akan lewat begitu aja. Seperti ini ada omong, ada yang mau jatuhin kita atau mau jelek-jelekin kita, itu adalah semua dosa. Lebih bagus kita berdoa yang orang dosa dengan kita, salah satu hari dia bisa buka mata. Dan dia bisa kaya, dia bisa pangkat tinggi atau apa juga. Salah satu hari pasti dia ketemu Tuhan, dia pasti minta maaf. Lantas bagaimana dengan berita yang mengatakan kalau Imaniar telah mendaftarkan gugatan cerainya itu ke Pengadilan Jakarta Timur? Kayaknya harus ditanya yang datang itu siapa. Dan apa betul saya dan Max, apa gimana ya, daftarnya kayak apa ada tanda tangan saya gitu, bagaimana kayak gitu-gitu, harus ada bukti-bukti ya. Jadi nggak bisa cuma katanya gitu. Yang saya tahu, yang kami tahu berdua sejauh ini, kami tetap berdua tidak ada masalah. Insya Allah seterusnya begitu. Kalaupun ada masalah kita akan balik ke fitrahnya, balik lagi ke kodrat kita, bagaimana cara melanjutkan rumah tangga ini. Tapi insya Allah sejauh ini saya dan Max terus berdua saling sayang, dan demi ini juga si kecil nggak akan sampai ke sana. Dan bagaimana pula Max menanggapi berita kalau Imaniar telah mendaftarkan gugatan cerainya itu? Biasa-biasa aja, kenapa? Udah 3 tahun lalu tanya saya itu juga. Ada, udah lama pernah bilang ada di koran lain itu. So saya bilang, aduh ya udah, itulah resiko if kita public figure, saya pikir. Itu udah lama, udah sejak 3 tahun yang lalu udah diisukan, kita sendiri kaget gitu, malah ada di koran gitu, sudah cerai lah, sudah pisah gitu. Saya juga kayaknya ada pihak-pihak yang tidak suka ngelihat kita berdua jalan terus. Rumor perceraian Imaniar dan Maxdon muncul karena anggapan kalau Maxdon suka berlaku kasar. Apa tanggapan Imaniar tentang hal satu ini? Saya pasrah, mendapatkan suami yang seperti Max, ya alhamdulillah. Apa yang saya dapatkan dalam kehidupan saya sekarang, saya juga udah bersyukur, sangat bersyukur. Mungkin ada yang lebih buruk yang kita dapatkan orang lain ya. Jadi saya merasa selalu bersyukur dan pasrah. Seperti diketahui masyarakat kalau status Maxdon saat ini masih warga negara asing. Adakah masalah kewarganegaraan itu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga Imaniar dan Maxdon? Saya menikah dengan orang Indonesia, masalahnya lebih Indonesia dari saya. Dia nggak ada asing-asingnya sama sekali gitu. Malah insya Allah nih dalam proses Max akan segera menjadi warga negara Indonesia. Doain aja cinta check and recheck supaya Max cepat menjadi warga negara Indonesia. Amin. Apa yang kita hadapi, segala cobaan dan godaan di bulan Ramadan ini, kita berdua bisa kuat, tawakal, dan kalau bisa hanya percaya dengan check and recheck aja. Dengan infotainment yang lain jangan percaya kalau bisa, karena check and recheck bisa dipertanggungjawabkan kok. Pemirsa, untuk mengecek kebenaran berita kalau Imaniar telah mendaftarkan perceraiannya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikannya. Namun pihak Pengadilan Agama Jakarta Timur menolak memberi keterangan dengan alasan belum saatnya untuk menjelaskan karena memang kasus perceraian tersebut belum diproses. Tapi ada beberapa narasumber yang mengatakan kalau Imaniar memang pernah datang ke Pengadilan Agama tersebut didampingi oleh pengacaranya. Benarkah Imaniar pernah mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Maxdon? Walau alam.
Selain Tuhan, hanya Imaniar dan Maxdon yang tahu jawabannya.